Tribuners, Healthy Talk hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini kita akan mendekati bulan puasa, yang mana bulan puasa adalah jadi salah satu momen ibadah bagi umat muslim yang juga wajib begitu ya, Tribuners. Namun biasanya bagi ibu hamil, ini puasa jadi salah satu tantangan tersendiri seperti itu. Hal ini kan karena memang ibu hamil justru membutuhkan banyak nutrisi hingga anjurannya adalah memang diperbolehkan untuk tidak mengikuti puasa selama bulan Ramadan ini. Tapi sedianya apakah bisa ibu hamil ini kemudian diperbolehkan untuk mengikuti puasa di bulan Ramadan ini? Saya akan membahasnya dalam Healthy Talk dengan tema manfaat puasa bagi ibu hamil dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudah langsung ada di sebelah saya, Tribuners. Ini adalah Dr. Bima Suryantara, spesialis kebidanan dan juga kandungan. Dr. Bima, terima kasih banyak sudah hadir. Mbak Nila. Sehat ya, Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya juga Dr. Bima untuk berbincang hari ini bersama dengan saya. Tema yang mau saya diskusikan bersama dengan Dr. Bima soal manfaat puasa bagi ibu hamil. Begitu, Dr. Bima. Ini pasti jadi salah satu pertanyaan paling besar juga. Kira-kira ibu hamil di usia kandungan berapa yang diizinkan atau diperbolehkan untuk ikut berpuasa, Dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ajmain. Iya, jadi Mbak Nila, kalau kita lihat tentang puasa itu sendiri ya. Jadi memang puasa itu memang sudah diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat dari dalilnya dulu dari surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang di sini yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Tetapi kita lihat bahwa ada kadang wanita itu kan ya, wanita itu terkendala dengan bagaimana saat hamil dan menyusui. Seperti yang kita lihat di dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa memang di sini ada dari segolongan dari hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah itu meringankan separuh sholat itu dari musafir, juga puasa dari ibu hamil dan menyusui, dari hadis An-Nasai dan hadis Ahmad gitu. Nah, kita lihat bahwa ternyata di sini Rasulullah itu sudah memberikan pengertian bahwa memang ada ibu hamil itu ada keringanan begitu ya. Jadi kan dipertanyakan kalau begitu boleh nggak ibu hamil itu kemudian berpuasa? Nah, kita lihat sejak usia kehamilan berapa mulai puasa. Kita memang menyarankan kalau untuk trimester 1, karena kehamilan itu kan terbagi menjadi 3 trimester ya, trimester 1, 2, dan 3 begitu ya. Trimester 1 itu kita memang tidak menyarankan untuk berpuasa. Kenapa? Seringkali yang kita dapatkan bahwa trimester 1 itu ibu hamil itu seringkali mengalami mual muntah berlebihan gitu kan ya. Kemudian susah makan, kemudian mengalami kekurangan cairan seperti itu. Nah, kita mulai menyarankan sebenarnya masuk di trimester kedua. Jadi mulai kita kalau pakai minggu ke-13 sampai 28 seperti itu. Ketika di mana itu usia kehamilan yang lebih aman, sudah adaptasi terhadap hormon kehamilannya sudah istilahnya sudah berjalan dengan baik, mual muntahnya sudah jauh berkurang, sudah bisa makan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat kalau trimester ketiga bagaimana gitu kan ya, trimester ketiga itu menjelang persalinan. Nah, ini sebenarnya boleh-boleh saja asalkan ibunya kuat begitu ya Mbak Nila. Nah, jadi kalau ditanyakan dari usia kehamilan berapa, kita menyarankan di trimester kedua. Oke, trimester kedua ini yang paling aman untuk bisa dilakukan ibu hamil untuk berpuasa. Tapi kalau trimester 3 begitu ya, Tribuners boleh asalkan si ibu dan juga janin kuat begitu ya, Dr. Bima. Oke. Terus kalau misalnya di trimester kedua atau mungkin trimester ketiga untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, dokter, ini hal apa yang kemudian harus diperhatikan begitu ya bagi ibu hamil ini agar kemudian puasanya lancar, tidak terkendala juga dan si buah hati yang ada di dalam perut ini juga nutrisinya masih tetap terjaga dengan baik gitu, Dok. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana tips-tips apa saja ya maksudnya yang buat ibu hamil ini kemudian bisa menjalani ya. Tentunya kita akan lihat, jadi kalau pada saat dia berpuasa, terutama ya pada saat sahur dan berbuka, kalau bisa membatasi makanan dan minuman manis gitu kan, dimana di sini dapat memang dia bisa menaikkan kadar gula darah secara cepat, tapi juga begitu pula kalau perubahan kadar gula darah yang terlalu cepat ini bisa menyebabkan
pusing gitu kan ya, terus kemudian hindari stres, kemudian hindari aktivitas yang berat seperti itu, kemudian tetap istilahnya penuhi kebutuhan cairan tubuhnya gitu kan. Kenapa? Di sini kita lihat terutama yang bermasalah bagi ibu hamil adalah kebutuhan cairan. Jadi kebutuhan cairan itu harus tetap dipenuhi dengan baik. Terutama minum cairan kurang lebihnya 2-3 liter sehari. Demikian, Mbak Nila. Oke, cairan ini juga jadi salah satu hal yang paling penting gitu ya, Dok Betul, ya. Oke, betul. ini kan kalau di momen-momen biasa pasti kita makan 3 kali sehari seperti itu. Betul. Sementara kalau puasa ya di sahur, kemudian waktu berbuka. Nah, apakah memang dianjurkan ada makanan-makanan khusus atau mungkin makanan-makanan tertentu begitu ya, Dokter Bima, yang disarankan untuk dikonsumsi ketika sahur sama ibu hamil? Nah, ketika sahur kita akan lihat dulu. Dari di sini kita tahu ya bahwa memang sahur itu memang dari hadis Nabi sendiri itu kan juga membawa berkah ya, di mana makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Di mana sahur ini menjadi waktu penting untuk mengisi tenaga sebelum berpuasa. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ternyata ada beberapa makanan yang sebenarnya bagus untuk istilahnya untuk sahur ya. Yang pertama misalkan kurma gitu kan, di mana kurma ini dia banyak mengandung protein, vitamin, mineral, dan zat-zat yang penting. Selain itu dia juga mengandung polifenol. Polifenol itu adalah sebagai komponen antioksidan dan triptofan sebagai salah satu asam amino yang memproduksi protein dari tubuh. Nah, jadi ini juga aman dikonsumsi dalam kehamilan. Yang kedua contohnya adalah nasi. Nasi terutama yang di sini adalah nasi merah ya. Jadi sebenarnya nasi merah ini dia memiliki indeks glikemik yang cukup rendah, jadi tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis, walaupun sebenarnya tidak terlarang juga ya konsumsi nasi putih ya. Kemudian kalau mengenai buah, contohnya yang bisa kita sarankan adalah alpukat gitu kan ya. Alpukat dia memang asam lemak tak jenuhnya tinggi, jadi memang untuk yang istilahnya untuk kemudian di dalam sahur itu juga membantu gitu kan ya. Terus kemudian yang kita lihat dari proteinnya apa? Kita lihat adalah proteinnya ikan, terutama. Ya, di mana karena ikan itu adalah salah satu protein hewani yang dia bisa membantu perkembangan janin itu bisa sehat. Kenapa? Dia ada asam lemak omega 3 esensial yang bisa membantu perkembangan otak dan mata janin seperti itu. Dan jangan lupa, kemudian kita juga lihat apakah bisa kita menggantikan ikan. Kalau ya kadang-kadang kan ibu hamil tidak suka dengan ikan ya, bagaimana. Nah, kita bisa menggantinya dengan daging, terutama daging sapi atau daging kambing yang tanpa lemak, di mana ini juga istilahnya juga tinggi akan zat besi, kolin, dan vitamin B gitu kan ya, di mana zat-zat ini adalah dibutuhkan untuk dalam perkembangan janinnya seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya apa yang di dalam sayurnya, terutama adalah sayur bayam. Iya, bayam. Bayam ini sudah dikenal sebagai sumber asam folat dan juga kaya serat gitu kan ya. Di mana ya kita tahu bahwa asam folat itu dibutuhkan selama kehamilan sebagai istilahnya untuk mencegah kecacatan pada janin, itu sudah umum kita tahu ya. Kemudian kita lihat bagaimana telur. Nah, telur itu juga bisa kita pakai sebagai salah satu sumber protein hewani pada masa sahur. Oke. Gitu. Jangan lupa satu lagi, susu. Susu, Ya, susu memang sebenarnya bukan satu kewajiban ya, tetapi di dalam kondisi sahur itu susu ini kita anjurkan. Kenapa? Karena selain dia mengandung kalsium, dia juga ada untuk sumber energinya juga. Demikian. Bisa jadi sumber energi. Tadi beberapa makanan yang disebutkan sama Dokter Bima. Ini kalau kemudian berkaitan soal nutrisi bagi janin sendiri, itu seperti apa, Dok? Apakah kemudian ada cara untuk bisa memenuhi nutrisi pada janin ini selama ibu hamil menjalankan puasa? Berarti kan poin utamanya atau muara awalnya ada di makanan sahur juga nih, Dokter. Jadi kalau kita lihat, jadi bagaimana cara memenuhi nutrisinya? Jelas tadi. Bagaimana kita konsumsi makanan yang yang full energi ya, gitu ya, sumber energi pada saat sahur gitu kan ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa pilihan menu sahur yang memiliki nutrisi yang mencukupi kebutuhan itu akan menjaga kesehatan ibu selama berpuasa. Gitu. Jadi contohnya kita misalkan makanan yang bisa menjadi sumber energi seperti roti tadi, roti gandum atau misalkan bubur kacang hijau itu juga bisa. Sebenarnya itu jadi kan beberapa contoh ya tadi yang saya sebutkan, nanti ini juga bisa. Kemudian yang kedua berikutnya ini kalau kita berbicara masalah berbuka. Nah, kalau kita lihat pada umumnya orang-orang Indonesia, apa yang harus begitu berbuka apa yang kita lakukan? Makan berat.
Iya. Nah, gitu kan ya. Jangan. Kalau pada ibu hamil jangan. Jadi kalau bisa Tribuners itu kan ya, hindari langsung makanan berat pada saat berbuka gitu kan ya, terutama pada ibu hamil. Kenapa? Karena ini ibu itu tidak akan siap perutnya begitu setelah kosong sekian lama 12 sampai 14 jam kemudian langsung makan berat. Iya, itu jelas kemungkinan bisa menyebabkan malah justru asam lambungnya naik gitu kan ya. Jangan. Kemudian makan dengan porsi kecil dan sering. Nah, itu sebenarnya juga berlaku, kaidah ini itu berlaku pada ibu hamil yang bukan pada saat puasa ya. Karena ibu hamil itu dia memang tidak bisa makan banyak. Tapi dia bisanya makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jangan sampai lambungnya kosong terlalu lama. Itu Mbak Nila. Jadi yang kita saksikan sekarang apa? Kalau pada saat hamil karena kosongnya lama, pokoknya makan kenyang dulu, terisi dulu, habis itu udah istirahat. Oh nggak bisa. Gitu. Kalau itu yang terjadi, oh udah deh. Biasanya asam lambungnya naik, bermasalah nantinya. Nah kemudian yang berikutnya juga tadi hindari selain makanan manis ya, hindari makanan yang kadar lemaknya tinggi, kemudian hindari minuman berkafein dan perbanyak air putih. Nah, gini berkafein, aduh ini ibu-ibu hamil Tribuners zaman now gitu kan, aduh kalau udah kenal kopi gitu ya, udah pokoknya udah rasanya kalau nggak ngopi nggak bisa gitu kan ya. Boleh sih, tapi memang hati-hati di dalam berpuasa. Itu karena memang dia akan meningkatkan frekuensi untuk berkemih. Sedangkan kalau kita minumnya kurang, wah makin dehidrasi kita. Itu problemnya. Iya. Jadi ada beberapa nutrisi untuk makan sahur ataupun buka puasa yang bisa dipilih tadi disampaikan oleh Dr. Bima ya, Tribuners, untuk kemudian bisa dijadikan opsi bagi ibu hamil biar ya puasanya juga lancar. Ini nutrisi untuk janin di dalam perut juga terjaga dengan baik. Dok, tadi dokter di awal sempat mengatakan kalau trimester 1 memang tidak dianjurkan begitu ya untuk berpuasa. Tapi kalau kemudian ini nekat begitu dokter mungkin karena wajib inginnya ya sudah selama badannya kuat tapi berpuasa. Ini apa bahaya yang kemudian bisa didapat untuk ibu hamil trimester 1? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari British Medical Council Pregnancy and Childbirth memaparkan bahwa memang tidak disarankan untuk trimester 1. Bukannya dilarang sih, cuma memang tidak disarankan aja. Sekali lagi kembali karena kalau kita bicara tentang ibu hamil trimester 1, ibu hamil trimester 1 itu dia mengalami perubahan fisik dan perubahan psikis yang luar biasa gitu kan ya. Begitu tes pack-nya positif itu dia merasa, ibu itu ya, itu akan merasa bahwa perubahan tubuhnya itu akan terjadi luar biasa. Nah, kadang-kadang itu dia akan menyebabkan istilahnya mual muntah gitu kan. Terus kemudian kesulitan untuk istilahnya nutrisinya. Nah, kita bisa membayangkan ketika makan saja sulit, gitu kan, terus kemudian dia memaksakan diri untuk berpuasa, nah bagaimana nanti dengan pertumbuhan janinnya? Sebenarnya lebih ke arah situ. Tetapi kita tidak istilahnya melarang pada setiap ibu hamil trimester 1 nggak boleh berpuasa, enggak. Asalkan ibu itu bisa memenuhi nutrisinya selama kehamilan dan selama puasanya, insya Allah aman. Oke, asalkan tadi catatannya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu dan juga si janinnya. Ada tips bagaimana kemudian ibu hamil ini bisa berpuasa dengan aman dan juga nyaman tidak sih dari Dr. Bima? Ya, baik. Terutama yang jelas kita lihat yang poin pertama adalah konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Itu jelas, itu kaidah yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Artinya memang kita tidak bisa bilang bahwa kemudian ibu hamil tuh hanya boleh makan nasi saja gitu kan ya. Padahal kita tahu kadang-kadang yang terjadi karena saking seringnya makan nasi gitu kan ya, mungkin disadari makan nasi itu udah nggak mau lagi gitu kan. Tapi kita lupa bahwa nasi itu bagian dari karbohidrat gitu kan. Artinya kita boleh mengganti dengan karbohidrat yang lain, contohnya seperti itu. Atau ibu hamil ini sudah terlalu sering makan ayam misalkan gitu kan. Dia pengen mencoba yang lain, boleh, asalkan dengan yang bergizi seimbang tadi ya, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita lihat kembali ke awal tadi, penuhi kebutuhan cairannya. Karena sekali lagi, yang paling berat pada saat puasa, hamil maupun tidak hamil ya, saya rasa ya, menahan hausnya. Iya begitu. Apalagi ibu hamil, udah
udah deh kalau namanya ibu hamil itu wah quote and quote-nya memang aduh udah rasanya kayak dehidrasi gitu kan ya. Nah, itu jadi penuhilah kebutuhan cairan dulu ya sama. Jadi kebutuhan cairan pada saat pada saat puasa, mohon maaf. Pada saat puasa dan tidak puasa harusnya tetap tercukupi ya, 2 sampai 3 liter. Ya memang nanti terbagi gitu. Jadi gimana cara membaginya? Usahakan nanti sebelum adzan subuh itu sudah terpenuhi separuhnya dulu, 1 sampai 1,5 liter gitu kan ya. Itu buat istilahnya apa ya? Perbekalan gitu kan ya, gitu kan. Istilahnya buat perbekalan gitu. Nah, kita lihat nanti ketika habis berbuka sampai nanti dia menjelang tidur kembali, nah itu intinya sisanya 1 sampai 1,5 liter itu lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Kita tahu memang ketika ibu hamil berpuasa itu adalah dia hanya memindahkan jam makan. Iya. Nah, hanya memindahkan jam makan. Jadi sarapan, maju ke sahur, Betul. kemudian makan siang mundur sebentar ke buka puasa. Jadi buka puasa tetap makan lengkap ya. Jadi juga istilahnya juga jangan ngemil saja. Gitu. Terus kemudian lah makan malamnya kapan? Otomatis makan malamnya lebih mundur lagi. Habis taraweh gitu misalkan. Otomatis apa yang terjadi? Tidur malamnya kurang. Nah, usahakan benar-benar memanfaatkan waktu istirahat itu dengan baik. Atau kalau bisa ditukar dengan tidur siangnya. Jadi tetap istirahat yang cukup seperti itu tadi. Kemudian, nah kembali lagi tadi kaitannya masalah kafein itu. Sebenarnya boleh-boleh aja. Berapa sih maksimalnya? Maksimalnya itu adalah 200 mg sehari. Itu kafeinnya ya. Jadi kalau yang ya kopinya ala-ala gitu kan ya, kopinya sedikit, susunya sebanyak gitu kan ya, campurannya banyak ya oke lah, nggak apa-apa. Cuma kita batasnya adalah 200 mg sehari. Jadi tetap harus dibatasin. Kemudian juga ya ketika berpuasa tentunya dengan tenaga yang makin menurun, maka hindarilah aktivitas fisik yang berat seperti itu, Mbak Nila. Kalau olahraga kecil-kecilan, dokter bagi ibu hamil ini seperti apa? Kalau olahraga ibu hamil pada saat berpuasa maksudnya boleh-boleh aja lakukan yang dengan sesuai kemampuannya. Contoh misalkan trimester 1, kalau memang ibu ini sudah terbiasa untuk berolahraga, boleh dia jalan. Jalan dia boleh jalan ringan dulu aja, atau kalau takut untuk keluar ya pakai treadmill gitu kan. Pakai treadmill atau sepeda statis itu boleh. Nanti trimester kedua dia sudah mulai menginjak yang lebih berat lagi. Contoh misalkan kita bisa sarankan untuk berenang. Kalau dia bisa berenang boleh, nggak apa-apa. Berenang pelan-pelan. Trimester ketiga karena nanti persiapan untuk persalinan, selain jalan, kemudian berenang tadi boleh dilanjutkan, terus kemudian senam itu boleh. Senam adalah untuk nanti mempersiapkan ibu hamil ini untuk persalinan. Begitu sebenarnya kalau untuk olahraga. Iya. Ini banyak hal soal ibu hamil yang kemudian didapat hari ini Tribuners dari Dr. Bima. Ada kondisi seperti apa kemudian Dr. Bima yang membuat ibu hamil ini tidak disarankan untuk berpuasa? Baik, tentunya kita lihat kaitannya dengan janinnya ya Mbak Nila ya. Kalau misalkan kita dapatkan kondisi ibu hamil dengan janinnya kecil atau pertumbuhan janinnya terhambat, kita memang tidak menyarankan. Kenapa? Lah, tidak berpuasa saja janinnya pertumbuhannya terhambat, bagaimana kalau beliau memaksakan diri untuk berpuasa? Tentunya kita akan sampaikan hal-hal atau resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu hamil dengan penyakit-penyakit penyerta. Misalkan ada dengan hipertensi, kemudian diabetes, atau misalkan dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain, penyakit jantung misalkan. Nah, itu juga kita waspadain atau misalkan tidak disarankan begitu ya Mbak Nila ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita lihat kalau misalkan air ketubanya sedikit. Ya mungkin Mbak Nila pernah menjumpai ya kalau misalkan pada waktu hasil pemeriksaan ultrasonografi gitu kemudian didapatkan bahwa air ketubanya sedikit. Itu menunjukkan bahwa janinnya mengalami dehidrasi. Nah, sedangkan kalau janinnya mengalami dehidrasi itu sumbernya dari mana? Ibunya yang dehidrasi. Iya. Ya, sedangkan kalau ibunya sudah dehidrasi, sudah bisa dibayangkan kalau ibunya memaksakan diri untuk berpuasa, apa yang terjadi? Makin sedikit lagi nanti air ketubannya. Nah, itulah beberapa kondisi yang kita tidak menyarankan untuk berpuasa. Selain itu juga tadi di trimester 1 yang tadi sudah ditanyakan, kadang-kadang kan kita menjumpai mual atau muntah berlebihan. Lah,
makin turun berat badan ibunya, makin kecil nanti pertumbuhan janinnya. Oke. Demikian, Mbak Nila. Lebih baik mempertimbangkan untuk menjaga bagaimana kesehatan ibu dan juga janin terlebih Betul. dahulu daripada memaksakan untuk tetap berpuasa ya, Berpuasa, Dokter betul. Bima ya. Baik. Tadi dokter sempat menyinggung penyakit bawaan atau mungkin tadi disampaikan diabetes begitu ya. Kalau tips untuk kemudian ibu hamil yang mungkin sedang hamil kemudian punya diabetes ini seperti apa, Dok? Ya, baik. Kalau ibu hamil dengan diabetes, kita lihat ada beberapa istilah dulu ya di dalam kondisi diabetes ini. Kita bilang adalah yang pertama adalah diabetes, namanya diabetes gestasional atau diabetes pada saat kehamilan. Artinya adalah di mana ibu hamil ini mengalami kondisi diabetes hanya pada saat hamil. Oke. Di luar kehamilan dia baik-baik saja gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya kita kalau dia dikatakan diabetes gestasional itu kalau dia kadar gula darahnya itu lebih tinggi dari 140 mg per desiliter setelah diuji. Diujinya bagaimana? Dia diberikan 75 gram glukosa atau air gula, kemudian diukur setelah puasa 2 jam ya gitu. Ini kita akan lihat kalau misalkan kondisi-kondisi ini terjadi, maka kita ada beberapa cara untuk kondisi-kondisi ibu ini berpuasa, di mana kalau untuk faktor resikonya sendiri, yang pertama adalah dia mengalami obesitas, kegemukan, ya. Kemudian ada riwayat keluarga yang mengalami diabetes itu sendiri. Kemudian adanya riwayat kehamilan sebelumnya juga ada diabetesnya. Kemudian ada sindrom atau kumpulan gejala metabolik, seperti contohnya misalkan hipertensi, kemudian kolesterol, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada satu kondisi yang kita sebut dengan polycystic ovarian syndrome. Jadi di mana kondisi sel telurnya ibu hamil ini, sebelum hamil maksud saya, ini sel telurnya banyak tapi kecil-kecil. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, mohon maaf misalkan merokok atau peminum alkohol, kemudian adanya keguguran berulang. Nah, kalau kita lihat diabetes gestasional ini resikonya apa saja ya? Kalau resiko ibu hamil dengan diabetes gestasional, yang pertama resiko bayinya besar. Mungkin pernah dengar ya, maksudnya bayi yang besar 4 kilo, 5 kilo gitu. Atau sebaliknya, bayinya tidak tumbuh atau terlalu kecil, ini terjadi pada saat awal. Itu juga bisa malahan. Nah, seperti itu. Yang kedua, kemudian bayinya, nah ini yang sering menjadi satu tragedi. Kematian janin mendadak di dalam rahim. Nah, ini juga sering terjadi pada ibu-ibu hamil dengan diabetes gestasional. Nah, apakah ibu hamil dengan diabetes gestasional ini boleh berpuasa? Boleh. Syaratnya adalah kadar gulanya ini terkontrol dengan baik. Nah, bagaimana prinsip puasanya? Yang pertama, bagaimana ibu hamil ini dapat mempertahankan kadar gula darahnya seoptimal mungkin, jadi tidak terlalu tinggi. Yang kedua, bagaimana ibu hamil ini bisa mempertahankan agar ari-ari atau plasentanya itu bisa bekerja dengan baik. Tentunya dengan pemeriksaan USG ya, ke dokter kandungan ya. Terus kemudian bagaimana ibu hamil ini bisa mempertahankan kondisi istilahnya tidak terjadi kematian janin dalam rahim itu. Nah, kemudian bagaimana tipsnya? Yang pertama tentunya cek gula darah, itu penting. Cek gula darah, kemudian cek berat badan, terus kemudian mengatur porsi makan dan melakukan aktivitas ringan dan menghindari makanan-makanan tertentu. Contoh tadi yang kita sebutkan di awal ya, tadi kita kalau bisa jangan makan yang terlalu manis dalam jumlah banyak. Nah, begitu. Oke, apalagi kalau udah puasa gitu ya, Dok ya, kan ngabuburit belinya kolak atau beli es gitu kan, buah ya. atau minuman yang manis-manis. Ini berarti itu salah satu hal yang harus ditahan dulu ya sama ibu hamil, apalagi yang memang memiliki penyakit diabetes seperti itu. Betul. Kemudian dokter, kalau misalnya ada resiko preeklamsia begitu ya, apakah kemudian aman untuk tetap berpuasa? Ya, sebenarnya kalau untuk preeklamsia memang sebaiknya tidak berpuasa. Gimana? Karena puasa sendiri dapat dia mengatur, istilah mengubah pengaturan cairan. Ibu hamil dengan preeklamsia itu kita harus ada pengaturan cairannya supaya tidak terjadi penumpukan cairan di paru-parunya. Dan juga ibu hamil dengan risiko preeklamsia ini, dia kan juga harus minum obatnya teratur. Betul. Nah, kadang-kadang kita harus mengatur supaya obat ini bisa dikonsumsi dengan baik, supaya tekanan darahnya itu tidak
naik terlalu tinggi, yang itu juga berbahaya bagi kedua belah pihak, baik dari ibu maupun janinnya. Jadi kalau bisa, kalau memang punya risiko preeklamsia atau bahkan sudah terjadi preeklamsia, kita sarankan untuk tidak berpuasa. Demikian. Oke, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Betul. Untuk yang punya resiko preeklamsia, seperti itu Tribuners. Dokter, kalau 1 bulan berpuasa bagi ibu hamil begitu ya, apakah ada tanda ketika memang janin ini tuh kayak ngerasa lapar gitu ya, atau mungkin lemas ketika memang ibu hamilnya sedang berpuasa? Iya, jadi kalau dibilang lapar itu tanda kutip sebenarnya. Jadi kalau janin merasakan lapar itu sebenarnya tidak ya, karena bagaimanapun kita lihat bahwa ibu hamil, ya, ibu hamil itu kan terjadi kenaikan berat badan. Itu kan tidak hanya fokus hanya di janin saja, tapi juga ada di bagian plasenta atau ari-ari, ketuban, dan penambahan lemak ibu. Nah, lemak ibu ini kita gunakan sebagai cadangan. Kalau contoh misalkan ibu hamilnya berpuasa, gitu kan. Nah, tadi kalau ditanyakan bagaimana kalau ibu hamilnya berpuasa, bayinya kelaparan apa enggak, gitu kan ya. Sebenarnya tidak, ya sebenarnya tidak. Cuma memang kita ada beberapa kondisi yang harus kita amati. Contoh misalkan bagaimana pergerakannya, gitu. Ada memang kita akan selalu ngajarin ibu hamil itu ya yang untuk menghitung gerakan janinnya, di mana harus ada gitu kan ya 10 kali gerakan di dalam waktu. Kalau bervariasi memang durasinya. Ada yang bilang boleh menghitungnya 2 jam gitu kan ya. Jadi boleh menghitung ada 10 kali gerakan dalam waktu 2 jam itu boleh. Atau memang yang kalau para tribuners itu yang kemudian bekerja, kemudian aduh kesulitan dok, kita menghitung 2 jam duduk diem ngawasi gerakan bayinya, boleh. Maksimal kita tunggu sampai dengan 12 jam Mbak Nila. Jadi kita harapkannya memang di dalam 12 jam itu sudah tercapai 10 kali gerakan. Nah, apabila ada pengurangan gerakan, nah itu menjadi satu tanda bahaya. Kemudian kita wajibkan ibu hamil ini untuk periksa ya, atau ke emergency unit ya. Kemudian kita periksa bagaimana nanti detak jantungnya. Apakah detak jantung janin ini masih baik-baik saja atau mengalami kelemahan gitu kan. Kemudian kita juga lihat bagaimana kaitannya dengan nutrisi tadi yang pada saat berpuasa, bagaimana dengan kontraksi ibunya, kontraksi rahim ibunya. Apakah ibu ini mengalami kram perut yang hebat atau tidak. Itu salah satu yang mungkin bagi beberapa ibu hamil dinyatakan bahwa bayinya lapar gitu Mbak Nila. Itu tanda-tanda untuk si buati atau janin yang ada di dalam perut ketika memang kondisi ibunya sedang berpuasa seperti itu ya dok. Kemudian kondisi atau hal apa yang kemudian bisa menjadi pertanda bahwa ketika hamil, kemudian ibu hamil ini memang harus membatalkan puasa karena kondisi-kondisi tertentu? Iya, baik, kita lihat. Kalau bagaimana kondisi ketika ibu hamil ini berpuasa dan bagaimana dia harus membatalkan. Kita lihat kalau memang janin ini tidak mengalami pertambahan berat badan yang signifikan atau ibunya juga tidak mengalami pertambahan berat badan yang signifikan. Kenaikan pada trimester pertama itu rata-rata antara 1 sampai 2 kilo gitu kan ya ibunya. Kemudian naik tiap minggu, setelah trimester kedua itu 500 gram tiap minggunya. Lah kalau ibu ini tidak naik, kita sudah mulai waspada. Jangan-jangan kita harus sudah mulai menyarankan untuk ibu ini tidak berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istilahnya dehidrasinya. Kita lihat di sini muncul gejala dehidrasi, pusing, kemudian istilahnya bibir yang kering, kemudian muntah, kemudian bahkan pingsan gitu kan ya. Ya mungkin bagi beberapa ibu hamil ini menganggap bahwa oh enggak apa-apa ini dok kalau misalkan saya lemas. Loh iya, tapi kalau lemasnya berkepanjangan terus kemudian pingsan, itu yang juga berbahaya baik buat ibu sama janinnya itu. Terus kemudian yang berikutnya lagi apa yang bisa kita lihat adalah mual dan muntah, terutama tapi yang berlebihan ya. Kalau hanya mungkin mual atau mual muntah sekali aja insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah muntah sampai 10 kali, wah itu sudah deh, itu sudah waktunya. Dan tadi memang adanya gangguan pada janin yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana ibu ini merasa kalau gerakannya berkurang dan kita nyatakan bahwa memang ada
kelemahan pada detak jantung janin. Sudah kita pasti akan menyarankan ini memang sudah tidak kita sarankan untuk berpuasa. Kemudian nyeri perut atau kram perut. Nah ini apalagi kalau menjalannya ke dada ya. Kalau kenapa? Jangan sampai kalau ini usia kehamilannya masih prematur, kita istilahnya masih kurang bulan ya. Masih kurang bulan. Nah, ini akan menjadi salah satu tanda-tanda persalinan gitu kan, kalau misalkan nyeri perut atau kram gitu kan. Kemudian kita menginjak lagi di poin berikutnya yang sering juga ditanyakan oleh ibu-ibu hamil Tribuners adalah mimisan. Oh ya. Iya, mimisan. Sebenarnya kalau mimisan itu wajar pada ibu hamil terjadi. Kenapa? Karena pembuluh darahnya melebar gitu kan ya. Karena terus kemudian lebih rentan terhadap trauma sedikit. Jadi kalau kena tangan sedikit aja, kalau benturan sedikit aja dia udah berdarah. Yang menjadi tidak wajar kalau terjadi pada kedua lubang hidung secara bersamaan dan sulit berhenti perdarahannya. Itu juga harus istilahnya harus diwaspadai. Jadi kalau ibu hamil kemudian mengalami gejala-gejala seperti ini, mungkin memang baiknya sudah waktunya berhenti. Gitu. Terus kemudian apalagi kita mengalami gejala pusing, kemudian dan turunnya kadar gula darah atau hipoglikemia. Nah itu hal-hal yang mendasari untuk kita minta ibu hamil ini untuk membatalkan puasanya. Oke, intinya bagaimana kemudian harus aware juga untuk kondisi si ibu, kondisi badan, termasuk kondisi janin juga. Tadi gitu. Terakhir dari saya, sekaligus juga bisa menjadi closing statement dari Dr. Bima begitu ya. Ini hal paling nyaman atau kondisi paling nyaman apa yang bisa dilakukan ibu hamil kemudian bisa berpuasa selama 30 hari penuh begitu ya, agar kemudian kondisi-kondisi tubuhnya juga baik, janin juga baik, nutrisinya juga bisa terjaga dengan baik dong. Baik, yang terutama pentingnya konsultasi dulu ya ke dokter kandungannya ya, diskusi dulu dengan dokter kandungannya kapan ibu hamil ini bisa berpuasa, karena tiap-tiap trimester, tiap-tiap ibu hamil bahkan itu case by case-nya pasti akan berbeda, kebutuhannya, kemudian keluhannya, ujiannya, gitu kan, pasti akan berbeda. Nah, kita lihat pola makannya dulu juga bagaimana, terus kemudian aktivitasnya sehari-hari bagaimana, kemampuan ibu hamil ini istilahnya untuk menahan lapar, bagaimana nanti pola makannya, kemudian tentunya hasil pemeriksaannya ya, bagaimana kondisi janinnya, bagaimana kondisi air ketubannya, terus kemudian istilahnya bagaimana letak plasentanya, jangan sampai nanti ada perdarahan, bagaimana nanti dilihat apakah ada resiko-resiko terjadinya penyakit-penyakit penyerta yang seperti yang sudah kita bicarakan tadi, terutama tentang preeklamsia ataupun diabetes. Nah, sebegitu. Jadi supaya ibu hamil ini tetap bisa berpuasa, tetap bisa menjalankan ibadah wajibnya ini istilahnya dengan aman dan nyaman, tanpa harus khawatir bahwa kondisinya bayinya akan mengalami gangguan atau hambatan. Demikian, Mbak Nila. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dr. Bima. Luar biasa sekali. Ini jadi salah satu tips yang banyak juga untuk ibu hamil. Tadi ada beberapa poin yang memang harus diikuti begitu ya, Tribuners. Ini bukan apa-apa karena ini memang demi si ibu, demi si buah hati juga, dan pastinya biar kita ibadahnya selama bulan puasa ini jadi jauh lebih nyaman. Seperti itu. Dr. Bima Suryantara, spesialis kebidanan dan kandungan Tribuners, menemani kita dalam Healthy Talk hari ini. Terima kasih banyak kebersamaannya, Dr. Bima. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lainnya. Saya Nila Irda, Tribuners, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.